Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruliniati, prodi dari Ekonomi Syariah, NIM 20113124. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kompensasi bagi karyawan yang di PHK. Uang pesangon. Pesangon wajib diberikan kepada karyawan yang di PHK oleh perusahaan dan karyawan yang mengajukan permohonan PHK ke pengadilan, tetapi tidak diberikan kepada karyawan yang resign atau kemauan sendiri. Jadi di sini uang pesangon tidak diberikan kepada orang yang resign atau kemauannya sendiri. Besarnya pesangon didasarkan atas masa kerja dan ketentuan minimal di pasal 156 ayat 2. Jadi di sini masa kerja 1 tahun itu 1 bulan upah, 1 tahun masa kerja 2 tahun 2 bulan upah, dan seterusnya. Uang penghargaan masa kerja atau UPMK. Karyawan yang berhak mendapatkan kompensasi ini adalah karyawan yang di PHK oleh perusahaan dan karyawan yang mengajukan permohonan PHK ke pengadilan. Jadi di sini karyawan yang berhak mendapatkan UPMK atau kompensasi adalah karyawan yang di PHK oleh perusahaan dan karyawan yang mengajukan permohonan PHK ke pengadilan. Karyawan yang resign tidak mendapatkan UPMK. Jadi karyawan yang resign itu tidak mendapatkan UPMK atau besaran kompensasi. Besaran kompensasi minimal adalah 3 tahun itu 2 bulan upah, 6 tahun itu 9 tahun, 6 tahun sampai masa kerja sampai dengan 9 tahun itu 3 bulan upah, dan seterusnya. Uang penggantian hak. Kompensasi karyawan ini berlaku untuk semua jenis PHK di atas uang pengganti hak yang seharusnya diterima menurut pasal 156 ayat 4, meliputi cuti tahunan yang belum gugur. Aturan ketenagakerjaan mengatur cuti tahunan minimal 12 hari setahun. Jadi dalam setahun itu bisa mengambil cuti 12 tahun. Namun perusahaan boleh memberikan lebih, misalnya 15 hari atau 18 hari. Jadi kita bisa mengambil 15 atau sampai dengan 18 hari cuti. Jika hubungan kerja berakhir dan karyawan masih memiliki cuti yang belum diambil, maka ia berhak mendapatkan penggantian berupa uang. Jadi, jika kita tidak mengambil cuti tahunan atau cuti yang diambil 12 atau sampai 15 hari dalam 1 tahun, itu bisa digantikan dengan uang. Jadi perhitungannya, uang pengganti cuti itu upah sebulan atau jumlah hari kerja per bulan dikali sisa cuti. Biaya dan ongkos pulang kerja. Aturan terkait biaya dan ongkos pulang kerja dan keluarganya di tempat mana pekerjaan diterima. Bekerja tidak dijelaskan lebih lanjut dalam undang-undang, karena itu sebaliknya perusahaan mengatur dan dalam perjanjian kerja. Jadi di sini biaya dan ongkos uang kerja itu tergantung oleh pihak perusahaan tersendiri atau perjanjian kerjasama PKB. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.